Kelompok 5, Potensi Desa Pegunungan Agrowisata Village. Dalam melaksanakan tugas kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Haironas SIPN IPOL, kami membuat video tentang rencana pembangunan badan usaha di daerah. Anggota kelompok kami, Hairul Ikhwan, Eliza, Bella Ayu Safitri, Revita Oktaria, dan Adila Putri Utami. Pembahasan yang akan kami tampilkan dalam video ini yaitu potensi alam pegunungan, konsep program agrowisata, perencanaan badan usaha desa, tahapan pengembangan badan wisata desa, infrastruktur pendukung, dan analisa keuangan. Animasi video ini kami berterima kasih kepada Tengska Edwin Rosadi. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang program dan badan usaha, di sini saya akan menjelaskan tentang pegunungan. Pegunungan adalah sebuah permukaan bumi yang memiliki ketinggian tempat tinggi dari daerah di sekitarnya. Biasanya pegunungan itu terdiri dari berbagai pembuktian yang tinggi. Di daerah pegunungan banyak masyarakat yang menjadi petani sayur karena di daerah pegunungan tanahnya lebih subur dan lahan untuk menanam sayuran lebih luas sehingga banyak petani yang menjual sayur-sayuran. Bagaimana potensi peluang bisnis wisata gunung? Tinggal di kawasan pegunungan sangatlah menyenangkan. Selain dapat menghirup udara segar dari pohon-pohon, masyarakat juga dapat memandangi pandangan yang alami dan indah. Namun, pada umumnya, tinggal di daerah pegunungan sulit dijangkau oleh sarana dan prasarana, dikarenakan jauh dari perkotaan. Nah, untuk bisnis yang bisa kita lihat yaitu Anda bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk membuat tempat rekreasi lain di luar dari yang telah tersedia. Salah satu peluang bisnis yaitu seperti kebun teh dan kebun bunga, di mana dengan penataan yang rapi, para wisatawan dapat menjadikan kebun tersebut tempat spot foto. Hai teman-teman, tadi kan udah dijelasin oleh Eliza tentang potensi pegunungan. Salah satu potensi pegunungan itu ialah agrowisata. Agrowisata ialah wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, misalnya silo dan kandang, yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti lambirin, jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, serta restoran di daerah pegunungan. Sebagai contoh, desa dengan topografi pegunungan biasanya memiliki suhu yang dingin, tanaman dan komunitas pertaniannya berbagai macam. Salah satunya seperti buah stroberi dan jeruk. Di sebuah desa dengan komunitas wisata yang ditawarkan ialah agrowisata. Edukasi dengan target pasar ialah pelajar dari daerah perkotaan. Contoh program wisata ialah edukasi mengenai penanaman dan perawatan buah. Kemudian pengelolaan menjadi bahan makan atau pangan seperti selai dan jus. Desa di pegunungan juga memiliki pemandangan alam yang menarik yang menjadi salah satu nilai tambah dalam membuat desa agrowisata. Inilah contoh dari agrowisata. Nah teman-teman, setelah mengetahui badan usaha yang akan kami rancang yaitu berkonsep agrowisata village ini, kami mendirikan 3 program dari satu konsep ini. Nah, 3 program ini kami bangun berlandaskan atas potensi yang ada di pegunungan. Nah, tujuan dari adanya badan usaha di desa yang kami rencanakan ini sudah pasti untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Dan selain itu, kami juga ingin menjadikan agrowisata village ini menjadi salah satu cagar budaya yang tidak hanya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, tapi dapat melestarikan dan membudayakan culture ataupun yang ada di desa kami yang akan kami bangun. Program yang pertama yaitu program di bidang sektor wisata yang kami beri nama The Hidden Treasure. Kenapa kami memilih bidang program yang di sektor pariwisata? Karena menurut data, pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi negara. Untuk pariwisata menyumbang PDB sebesar 130,9 triliun rupiah dan juga membuka lowongan sebesar 11,9 juta untuk masyarakat. Dan selain itu dia menyumbang devisa negara sebesar
12, miliar US dollar. Nah, bidang sektor pariwisata yang akan kami bangun tidak hanya di sektor objek wisata. Kami tidak hanya memanfaatkan objek wisata dan dibangun ulang, namun kami juga mengkonsep pariwisata man-made atau yang kita lebih kenal adalah objek wisata buatan. Karena menjamurnya objek wisata buatan membuat kami untuk memotivasi memanfaatkan objek wisata tersebut. Yang ketiga, kami akan melakukan badan usaha program di bidang pengelolaan homestay. Jadi konsep homestay ini adalah rumah warga yang dikosongkan untuk menimbulkan suasana wisata berlibur di suatu desa. Dan yang ketiga, kami akan membuka cagar budaya untuk memberikan atau membuka suatu paket wisata untuk para pengunjung agar mengetahui bagaimana culture dan juga kebudayaan yang ada di desa kami. Dan yang terakhir, kami membangun sebuah pelatihan bagi anak-anak muda di desa kami untuk melakukan pelatihan pengambilan foto atau di bidang fotografi agar dapat menjual jasanya kepada pengunjung yang akan berkunjung di desa kami. Yang kedua, di sektor perkebunan. Kenapa kami memilih perkebunan? Karena perkebunan sangat cocok dibangun di daerah pegunungan. Karena pegunungan memiliki iklim suhu yang baik dan juga unsur tanah yang baik. Oleh karena itu kami memilih sektor perkebunan. Badan usaha yang akan kami dirikan di sektor perkebunan ini yaitu bergerak di bidang penanaman buah dan sayur. Selain itu kami juga akan membangun badan usaha di multi tanam, yaitu penanaman beberapa bunga hias untuk membuat perkebunan kami tampak indah dan juga bisa menjadi objek wisata. Nah, buah-buahan dan juga sayuran dari olahan dari program ini akan dimanfaatkan murni untuk kebutuhan masyarakat. Selain dapat memasarkan produk-produknya ke pasar, produk yang dihasilkan juga dikelola lagi menjadi bahan makanan yang dapat dijual kembali seperti selai, keripik buah, ataupun olahan sayur lain yang menyehatkan. Dan juga di perkebunan ini tetap berfokus kepada sektor agrowisata. Jadi masyarakat tidak hanya mendapatkan income dari produknya tadi, hasil tani tadi, namun juga mendapatkan dari sektor income pemasukan dari bidang pariwisata yang kami sediakan seperti memetik buah ataupun bercocok tanam bersama keluarga. Yang ketiga, di sektor peternakan. Sektor peternakan yang kami pilih karena menurut kami peternakan dapat berkembang pesat di daerah pegunungan. Selain pegunungan memiliki potensi rumput dan pola tanaman yang bagus untuk pakan para ternak, kami juga peternakan juga dapat menghasilkan berbagai barang ataupun bentuk dari output peternakan itu sendiri. Contoh, kami di peternakan memiliki 3 zona, yaitu zona peternakan sapi perah, di mana program sapi perah ini kami mengkonsep seperti European farmer. Jadi di sini kami membuat konsep peternakan seperti peternakan yang ada di Eropa dengan lahan yang luas dan juga akan memberikan kesan fairy garden agar menarik wisatawan berkunjung ke peternakan kami. Zona yang pertama, peternakan sapi tersebut, kami akan mengelola hasil susu sapi perah yang dari peternakan zona pertama untuk mengelola susu tersebut menjadi beberapa bagai produk seperti yogurt, mentega, keju, dan lain-lainnya. Selain itu kami juga membuka tur wisata untuk bagi anak-anak ataupun pelajar yang ingin mengetahui bagaimana cara atau pola hidup di peternakan sapi perah ini. Nah, yang kedua di zona kedua yaitu peternakan ayam petelur. Kenapa kami memilih ayam petelur? Karena menurut kami kebutuhan masyarakat akan telur yang berkualitas itu sangat tinggi. Oleh karena itu ayam petelur ini kami budidayakan untuk menghasilkan pemasukan bagi masyarakatnya, dan telur-telur ini juga akan
digunakan sebagai beberapa produk lain yang disalurkan ke homestay ataupun restoran yang kami miliki di bidang sektor pariwisata. Oleh karena itu kami membangun dan mengelola zona ini untuk kebutuhan kami sendiri dan juga dipasarkan. Dan yang terakhir, zona ketiga yaitu domba. Kenapa kami memilih domba? Domba merupakan hewan yang sangat multifungsi. Selain susunya bisa diperah, juga domba wool ini menghasilkan wool yang baik dan berkualitas tinggi dengan harga jual yang tinggi untuk dibuat berbagai macam pakaian dan juga benang untuk kebutuhan fashion. Oleh karena itu kami juga menjual atribut seperti merchandise dari desa kami untuk para pariwisata. Selain itu, peternakan domba ini juga akan kami konsep seperti farmhouse yang ada di Bandung, dan juga seperti peternakan yang di Bandung dengan konsep peternakan sekaligus tempat objek wisata yang akan kami buka. Kami juga akan menjual dan juga memberikan testimoni kepada pengunjung kami seperti objek produk susu, produk keju, dan produk yogurt di objek wisata kami tersebut. Nah, dari ketiga program yang kami tawarkan, semuanya memiliki harapan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dengan analisis keuangan yang akan kami sampaikan di pembahasan terakhir. Nah, masih ingin tahu tentang bagaimana cara kami mengelola badan usaha dengan satu program yang kami tawarkan? Yuk cek video selanjutnya. Baiklah teman-teman, dari 3 badan usaha yang kami rencanakan, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur apa saja yang dapat mendukung dari badan usaha yang telah kami rencanakan. Nah, sebelumnya, apa itu infrastruktur? Infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Nah, infrastruktur pendukung pertama yaitu pada pariwisata, yaitu kami menyediakan lapangan parkir yang sudah tersedia. Kedua yaitu tempat ibadah, di mana para pengunjung wisata masih tetap bisa beribadah saat melakukan kunjungan. Yang ketiga yaitu restoran. Restoran merupakan kebutuhan yang dibutuhkan pada baiklah teman-teman, infrastruktur pendukung yang kedua yaitu infrastruktur pendukung di daerah perkebunan. Nah, untuk di daerah perkebunan sendiri kami akan menyediakan yang pertama yaitu homestay, di mana pariwisatawan yang masih ingin berlama-lama menikmati view pegunungan bisa menginap di daerah villa sekitaran pegunungan. Nah, yang kedua yaitu akses jalan. Kami akan memperbaiki akses jalan agar mempermudah bagi pariwisatawan untuk melakukan wisata perkebunan. Nah, yang ketiga, kami akan menyediakan tempat pengelola hasil perkebunan, di mana hasil perkebunan yang bisa dibawa pulang sebagai buah tangan yaitu buah. Jika pariwisatawan sudah bersenang-senang menikmati hasil kebun yang dipetiknya, para wisatawan bisa membawa pulang dengan harga yang sudah ditentukan dan seberapa banyak hasil dari perkebunan yang dipetik. Nah, yang terakhir yaitu tempat pengolahan multitanam, yaitu bagaimana cara bercocok tanam untuk buah dan sayur-sayuran. Pariwisata infrastruktur pendukung ketiga yaitu infrastruktur peternakan. Nah, di desa kami ini bukan hanya satu peternakan saja, yaitu ada 3 peternakan, di mana kami akan membagi 3 zona, yaitu zona peternakan sapi, zona peternakan ayam, dan zona peternakan domba. Nah, untuk infrastruktur pendukung dari ketiga zona tersebut, kami akan membangun jembatan untuk memudahkan akses bagi pariwisatawan yang ingin berkunjung ke setiap zona peternakan. Kami juga akan menyediakan floating market, di mana di dalam floating market itu terdapat semua hasil dari peternakan yang dapat pengunjung beli, mulai dari
susu sapi, dan kedua yaitu telur, dan yang terakhir yaitu hasil dari peternakan domba, di mana dari kulit domba itu bisa dijadikan pakaian. Nah, konsep kami juga ini berbeda dari konsep-konsep yang lainnya. Kami akan membangun konsep yang bagus seperti di Eropa, dan juga kami akan melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan bagi pariwisata yang ingin berkunjung ke agrowisata village yang kami ingin kami bangun. Gimana nih 3 program yang kami jelaskan tadi, keren kan? Nah, sekarang masuk pada tahapan pengembangan badan usaha. Nah, di tahapan pengembangan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari tahapan perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan kami yaitu melakukan identifikasi potensi dan daya tarik wisata di desa yang akan kami bangun. Dan yang kedua yaitu pemetaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, sabta pesona atau meningkatkan sadar wisata bagi masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu pemilihan kelompok kerja, koordinator, dan penunjang yang nantinya akan berkoordinasi di dalam program yang akan kami buat. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja, anggaran, dan detail rencana aksi. Kemudian penyusunan peraturan desa, dan yang terakhir yaitu penyusunan SOP atau prosedur dan mekanisme kerja dalam program yang akan kami jalankan. Masuk di tahapan kedua yaitu pada tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu mencakup sosialisasi rencana aksi, yang kedua pengaturan tata ruang dan penyiapan infrastruktur, yang ketiga yaitu penyiapan SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu peningkatan ragam, kualitas produk dan pelayanan, dan tata kelola destinasi. Yang selanjutnya itu peningkatan layanan pendukung seperti transformasi, informasi, dan akomodasi. Kemudian promosi dan pemasaran wisata desa yang akan kami buat. Dan yang terakhir pada tahapan ini yaitu sinergi antara pemerintah dan masyarakat atau kerjasama antara keduanya. Masuk di tahapan terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada tahapan ini yaitu mencakup pengumpulan data, misalnya jumlah kunjungan, lama tinggal, tingkat kepuasan, ataupun pilihan produk. Dan yang kedua yaitu kinerja kelembagaan. Dan yang ketiga itu kita akan mengevaluasi partisipasi masyarakat sekitar. Dan yang keempat, akuntabilitas rencana kerja. Yang kelima, kita akan mendapatkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keenam yaitu pembelajaran, dan yang terakhir itu pelaporan. Materi selanjutnya, sumber dana perencanaan program desa. 1. Pendapatan asli desa hasil usaha, hasil aset, swadaya, serta gotong royong. 2. Alokasi anggaran pendapatan, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perbimbingan yang diterima kabupaten kota. Yang kelima, dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. 6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja provinsi dan kabupaten kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan sumber pendapatan desa. Terima kasih atas perhatian kalian pada video ini. Stay safe di rumah dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.